Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Suwaryo dari SD Negeri Jalan Bidara Kabupaten Cilacap akan berbagi tutorial sederhana tentang cara pembuatan animasi sederhana dengan menggunakan aplikasi YouTube Scribe dari Sparkle. Pertama, kita siapkan aplikasi tersebut dengan mendownloadnya dari Sparkle. Kita klik Sparkle Video Scribe, kemudian kita download aplikasi tersebut dari webnya. Setelah kita download, kemudian kita buka aplikasi tersebut di komputer. Untuk login biasanya akan diminta alamat email yang telah kita gunakan untuk mendaftar, kemudian password kita masukkan, kemudian login. Nah, ini adalah tampilan awal dari Video Scribe. Kemudian kita tambahkan sebuah proyek baru. Nah, akan tampil kanvas sebagai berikut. Ini adalah tampilan awal dari Video Scribe jika kita akan memulai sebuah proyek. Sebelum kita memulainya, akan saya jelaskan dulu tentang fitur-fitur yang digunakan dalam aplikasi ini. Ini adalah fitur untuk menambahkan gambar ke kanvas. Kemudian ini adalah fitur untuk menambahkan teks ke kanvas. Ini fitur yang digunakan untuk menambahkan diagram, bisa berupa diagram lingkaran, diagram batang, ataupun diagram garis. Kemudian fitur ini untuk menambahkan elemen musik ke dalam video animasi yang kita buat. Kemudian fitur ini kita gunakan jika kita akan menambahkan rekaman suara kita berisi penjelasan tentang video animasi yang telah kita buat. Kemudian fitur ini adalah untuk mengganti paper atau kanvas yang kita gunakan, bisa mengganti tekstur, warna, dan sebagainya. Kemudian gambar tangan ini kita gunakan untuk memilih beberapa gambar tangan yang telah dibuat di dalam, yang telah dimuat di dalam aplikasi ini secara otomatis dari websitenya. Kemudian ini adalah fitur untuk mempreview gambar animasi yang telah kita buat. Kemudian ini adalah fitur untuk mempublish atau render video animasi kita ke dalam bentuk video ataupun langsung kita publish ke YouTube. Nah, langsung saja kita mulai tutorial kita. Misalkan kita akan memasukkan sebuah teks, kita masukkan sebuah teks. Kita klik fitur ini, kemudian kita ketikkan teks yang akan kita masukkan. Ya, sudah menyiapkan, misalkan ketikkan seperti ini, kemudian kita klik OK. Ada centang ini untuk OK. Ini adalah apabila kita ingin menampilkan bentuk lain dari huruf, ya, kita gunakan ini huruf yang dasar, untuk Scribe. Kemudian ini adalah untuk mengubah warna dari huruf yang kita ketikkan tadi. Dan oke, maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya, untuk mengubah ukuran hurufnya, bisa kita klik letakkan kursor pada salah satu pojok, akan tampil seperti ini. Kemudian kita klik tombol kiri, kemudian kita pertekan seperti itu. Nah, tulisan ini bisa kita geser dengan klik kiri, tahan, kemudian kita geser ke tempat yang kita kehendaki. Nah, supaya tulisan ini tetap pada posisinya, bisa kita klik, kemudian klik pada gambar kamera yang ada di kanan bawah. Ini adalah untuk mengelok kanvas supaya tulisan atau gambar yang kita buat tetap berada pada posisinya dengan ukuran yang kita
besar, kita ubah ukuran ke ukuran yang kita kendaki. Ya, ini bisa kita tekan, kita rotasikan. Kita pindahkan ke tempat yang kita kendaki. Kemudian masukkan logo lain. Kemudian buka di lock, kunci. Kita preview. Jika tampilannya terlalu lama, kita bisa atur. Kita hentikan, kemudian kita atur supaya elemen-elemen yang ada dalam tampilan ini bisa tampil lebih cepat. Ya, karena terlalu lambat itu akan buang waktu, membuat pemirsa yang menyaksikan video kita akan bosan. Nah, untuk mengaturnya di bawah ini ada tampilan storyboard. Nah, masing-masing elemen ini bisa kita atur. Misalnya yang pertama tentang tulisan ini, kita klik tombol yang ini untuk mengubah properties dari elemen ini. Di sini ada waktu yang diatur untuk menggambarkan, untuk menampilkan kalimat ini. Ya, pada bagian kalimat di sini waktu yang digunakan adalah 9 detik, 9 second. Supaya lebih cepat bisa kita kurangi, misalnya menjadi 2 detik. Kemudian pause, ini adalah untuk mengatur jeda antara elemen yang pertama dengan elemen berikutnya. Ya, misalnya kan transisi ini untuk memasukkannya. Ya, kemudian jika kita ingin mengubah, misalnya tadi ada gambar tangan yang melukis, kita bisa mengubahnya di sini. Ini ada beberapa tampilan lain, gambar tangan, kita bisa menggunakan pensil misalnya, ya, seperti ini. Kita oke. Ya, kemudian tulisan yang masuk juga bisa kita ubah. Misalkan kalau draw artinya tulisannya bentuknya tampil seperti tulisan tangan. Kemudian jika mungkin itu bentuknya adalah tulisan jadi yang dimasukkan, yang disimpan dalam kanvas. Jadi kita coba misalnya menggunakan mungkin previewnya seperti ini. Ya, jika menggunakan draw maka previewnya seperti ini. Kita pilih draw. Ya, oke, jika sudah diatur, kemudian yang kedua juga sama, kita atur propertiesnya. Ini terlalu lama, kita kurangi. Ya, ini menggunakan draw. Oke, kemudian menggambar. Gambar ini juga kita bisa atur propertiesnya. Ini untuk menganimate-nya ini 30 second terlalu lama. Ya, kita kurangi menjadi 2 second. Oke, kemudian logo yang ini juga kita atur. Tidak terlalu lama. Kita atur. Ya. Oke, ini sudah. Oke, kemudian kita preview kembali. Kita lihat
kemudian kalau kita ingin mengubah kanvas ini supaya ada warnanya, kita bisa klik di sini ya, kita bisa menggunakan kanvas warnanya misalkan jadi biru ya, seperti itu. Teksturnya juga bisa kita ubah menjadi seperti ini misalnya. Iya. Nah kemudian ini kalau kita misalkan ada satu elemen yang kita hilangkan ya, kita bisa klik elemen tersebut, kemudian kita klik tombol tanda gunting di sini, maka elemen tadi akan hilang dari kanvas kita ya. Kalau kita memasukkan kembali oke, kembali iya. Nah selanjutnya jika kita sudah selesai dengan kanvas ini, kita bisa menambahkan bagian berikutnya dengan cara menggeser. Kita geser bagian ini, kita geser bagian ini ke kiri atau ke atas atau ke bawah atau ke kanan ya. Dan kita ingin membuat pada lembar berikutnya ini, kita geser ke kiri ya, kita tambahkan lagi pertama. Oke, geser, lock, kemudian tambahkan lembar ya, seperti ini, atur, lock, kita tambahkan tulisan dan sebagainya ya, bisa kita tambahkan. Kita bebas memasukkan gambar, tulisan dengan bebas seperti tadi yang sudah dijelaskan. Nah kalau kita ingin menambahkan gambar yang ada di dalam sprite ya, kita bisa mengklik tombol yang ini. Nah, di sini ada beberapa gambar yang secara built-in sudah ada di dalam Sparkle kan, video sprite dari Sparkle. Kita bisa menambahkan image dari sana ya, nanti akan tampil. Ini gambar-gambar yang ada dalam Sparkle. Misalkan maaf ya, kita ambil salah satu gambar ya. Nah, ini bisa sama kita atur besarnya dengan cara klik tombol ini atau tulisan lain dan sebagainya ya. Nah, gambar-gambar tadi banyak ditampilkan sehingga Bapak Ibu bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Demikian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, selamat membuat video animasi pembelajaran yang insya Allah juga akan menyenangkan bagi anak-anak kita. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.